Teman-teman yang saya hormati, malam ini kita juga membahas materi sama seperti malam-malam yang lalu, itu penguatan bagaimana caranya kelas kita yang diistilahkan daring itu dalam jaringan tetap bisa berjalan meskipun kita berpotensi ya, ini ceritanya berpotensi dalam isolasi mandiri ini diharapkan bahwa peserta didik kita atau siswa kita meskipun dalam ruang yang terbatas atau di rumah yang tidak bisa bertatap muka, kita bisa menghandle mereka dalam sebuah pembelajaran atau desain pembelajaran yang tetap terkontrol. Hari ini banyak tawaran dari program yang berjalan dalam platform online lah istilahnya. Di Kementerian Pendidikan mengganti istilahnya dengan daring atau dalam jaringan. Sehingga kalau pembelajaran itu tetap kita pakai istilahnya dalam jaringan. Dan nanti yang akan memberikan penguatan materi ini nanti ke Pak Soehardin. Beliau nanti yang akan memandu 15-20 menit di sesi pertama. Kemudian kita lanjutkan dengan diskusi di sesi kedua. Aplikasi Zoom ini sudah banyak digunakan oleh teman-teman guru di seluruh Indonesia, termasuk di komunitas Ikatan Guru Indonesia. Tetapi meratifikasi dan membeli akun yang resmi, jadi tidak akan terputus selama 40 menit. Kita bebas berbicara ini sampai 24 jam pun tidak masalah, jadi tanpa harus ketakutan terputus. Karena untuk user yang lain yang kita sarankan itu kepada sekolah-sekolah atau ada langkah-langkah khusus untuk misalnya membeli saja akunnya biar dipakai dalam jangka waktu yang lama. Kemudian ini nanti di sesi berikutnya kita akan diskusi apa solusinya, bagaimana solusinya untuk pembelajaran ini ke depan. Kira-kira seperti itu meningkat waktu. Nanti akan dijelaskan bagaimana Bapak Ibu bisa menggunakan akun ini dalam pembelajaran sesuai rekomendasi. Tidak saja untuk tatap muka, tetapi desain pembelajarannya. Oke, karena ini di sini saya serahkan ke Pak Soehardin untuk melanjutkan materinya. Ya, biar dimatikan dulu mic-nya. Silakan, Pak. Oke, teman-teman semua, selamat malam. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, saya Soehardin tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Ode. Kebetulan saya di Ikatan Guru Indonesia sebagai pengurus wilayah IKI Maluku dan dipercayakan malam ini untuk berbagi dengan teman-teman bagaimana membuat kelas daring. Khususnya kelas daringnya kita akan bahas malam ini adalah bagaimana penggunaan Zoom. Dan saya tidak fokus ke penggunaannya, tapi bagaimana kita bisa menjalankan sebuah kelas daring seperti yang sekarang kita lagi berada ini. Soal arsipnya Di untuk mana ada di beta. Tapi yang kita sendiri yang punya akunnya. A2 itu yang jadi kita kalau yang sekarang ini kan yang punya IGI Maluku yang punya. Sekarang kita akan belajar bagaimana membuat kelas yang itu jadi milik kita. Artinya kita sendiri yang jadi hostnya. Bilang antua yang kita kemarin sendiri yang adakan rapatnya, kita kelasnya. kantor itu, yang ada. Seperti itu. Oke, jadi karena kita memang sudah terlambat, kalau ada beta itu beta jangan tekan. Lama-lama nanti kita akan berkembang di diskusi. Tapi sebelumnya teman-teman sekalian, saya di sini tidak menggurui teman-teman yang sudah memahami, akan berbagi dengan teman-teman apa yang saya ketahui. Dan apabila ada teman-teman yang kurang paham atau ada yang kurang apa yang saya sampaikan nanti sebentar nanti bisa teman-teman tambahkan di sesi berikutnya. Kita lanjut saja. Oke, tadi sudah jelaskan. Saya mengajarnya di Madrasah Alia Negeri 2 Maluku Tengah, di tepatnya di Kota Masuri. Kemudian malam ini yang kita akan bahas adalah Jawa boleh.
kelas daring dengan Zoom meeting. Alhamdulillah ini adalah malam yang ke-7 yang kami berikan seperti ini, yang sama di 7 kabupaten. Dari kemarin awalnya di Kemenak, kemudian pindah ke Kota Ambon, SBB, SBT, Pulau Buru, Maluku Tengah, dan malam ini kita dengan teman-teman dari Tual dan Maluku Utara. Semoga apa yang kami sampaikan sebentar nanti bisa menjadi pengalaman untuk kita semua. Dan apabila saya ulang sekali lagi, kalau misalnya ada kekurangannya nanti tolong ditambahkan. Kita lanjut saja. Pertama-tama kita harus mengecek seperti sebagaimana yang saya kutip dari Pak Basrudin bilang, ini adalah sebuah administrasi yang harus kita lakukan ketika kita ingin melakukan Zoom. Yang pertama kita harus cek laptop kita, karena ini yang pertama yang saya sampaikan ini adalah mengelola kelas daring di laptop dulu atau di PC. Nanti setelah ini nanti kita akan lanjut dengan bagaimana mengelola kelas daring di handphone kita. Oke, yang pertama kita cek dulu, cek kondisi dari laptop kita atau PC kita, apakah webcamnya itu jadi atau tidak. Kemudian mikrofonnya jadi atau tidak. Kalau keduanya tidak jadi, maka kita harus persiapkan. Bisa menggunakan yang eksternal. Bisa menggunakan kamera webcam yang eksternal, yang USB, atau bisa juga menggunakan mic yang eksternal. Jadi tidak ada hambatan sebenarnya, tidak ada halangan. Selama kita ada kemauan, maka pasti bisa. Oke, selanjutnya yang kita harus miliki di komputer kita atau di laptop kita adalah aplikasinya. Ini aplikasi Zoom for Windows ini bisa dicari di searching di Google saja. Kemudian kita download. Setelah download kita pasang atau kita unduh ya kalau bahasa Indonesianya. Kemudian kita pasang di laptop kita. Ketika terpasang di laptop kita nanti akan tampilannya seperti ini. Ini tampilannya kalau di laptop. Kalau teman-teman tadi hanya langsung di link yang arahkan untuk download dulu aplikasinya. Atau kalau misalnya di laptop itu biasanya mungkin langsung diarahkan ke ini ya, ke web saja. Jadi seperti itu. Maka pertama-tama yang kita harus lakukan adalah membuat kelas. Kita harus registrasi dulu. Karena intinya yang akan saya ajarkan malam ini adalah bagaimana kita membuat kelas daring sendiri tanpa terikat dengan instansi yang lain atau sekolah kita misalnya. Karena kita khawatirnya gini, kalau misalnya kita pakai akun yang sama di sekolah kita, terus ada guru lain ingin pakai juga atau ada kepala sekolah ingin pakai juga di akun yang sama, itu nanti repot karena nanti bersamaan gitu. Jadi susah untuk kita melaksanakan kelas daring. Maka alangkah baiknya saya sarankan teman-teman semua bikin kelas sendiri atau akun sendiri. Maka pertama-tama kita harus klik di, kalau teman-teman sudah punya tampilan seperti ini, sebenarnya sudah bisa ikut rapat atau sudah bisa ikut kelas seperti yang sekarang kita lakukan. Cukup dengan join saja. Klik join, masukkan ID-nya, kemudian ganti nama kita, join. Selesai. Itu sudah kita ada di kelas. Tapi yang tadi saya ulangi lagi, saya bilang bahwa kita ini mau bikin kelas, kita mau bikin akun sendiri, kita mau registrasi. Maka kalau mau registrasi kita harus tinggal klik di sign in. Kita buat akunnya, klik di sign in. Ini biasanya kita diarahkan ke feed Google atau biasa juga diarahkan ke feed Facebook. Kalau misalnya laptop kita sudah pernah dipakai untuk Facebook dan itu terbaca oleh web yang kita gunakan atau searching yang kita gunakan, misalnya Chrome atau Firefox, biasanya kita diarahkan ke situ. Nah, ketika kita klik email, enter your email, kita klik yang itu seperti ini ya, di bakaran. Ada SSO kalau misalnya menggunakan sendiri atau mau cari sendiri, atau bisa gunakan feed Google yang sudah ada di komputer kita, atau sync in pakai Facebook juga boleh. Kemudian setelah terisi, masukkan password kita, kemudian klik sign in lagi, dan kita akan disuruh mengisi beberapa data. Biasanya itu data yang diisi tidak terlalu banyak, langsung masuk ke webnya Zoom. Karena yang kita bahas malam ini adalah Zoom yang kita gunakan sekarang. Nanti setelah selesai berhasil masuk di Zoom, registrasi, nanti tampilannya akan berubah seperti ini.
Tampilannya akan berubah seperti ini, dan di sudut kanan atas ini ada foto kita. Kalau memang di profilnya kita sudah rubah, tambahin foto kita sebagai ikon dari akun kita. Kalau misalnya belum, biasanya itu yang muncul adalah inisial nama kita. Misalnya kalau saya S, ya S yang muncul. Kemudian di sini ada fitur-fitur yang muncul ini. Ada yang gambar kamera, di sini tertulis new meeting. Sebelahnya adalah join, sebelahnya adalah share file, sebelahnya adalah schedule. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat sebuah rapat, kita tinggal klik di new meeting. Nanti akan muncul ID kita. Yang penting kita kliknya person, kita aktifkan personnya supaya ID kita tidak akan pernah berubah. ID kita tetap. Jadi ketika kita melaksanakan daring seperti ini siswa kita, maka siswa kita tidak lagi repot-repot mencari ID. Kita tetapkan ID-nya sama. Sedangkan di sebelah kanannya ini ada join. Hampir sama dengan yang tadi juga join. Join itu untuk masuk bergabung ke sebuah kelas daring seperti ini. Jadi kita tinggal klik join, masukkan ID-nya. Sedangkan untuk schedule itu kalau kita merencanakan sebuah pertemuan seperti saat ini juga, misalnya kita rencanakan dari kemarin, itu kita bikinnya di schedule. Hanya bedanya kalau schedule itu pasti akan berubah ID. Jadi kalau kita pakai schedule pasti akan berubah ID-nya. Sedangkan kalau kita pakai langsung di rapat saat itu juga, biasanya itu kita gunakan ID yang setelah kita registrasi tadi. Oke, yang pertama kita akan buat mau join ke meeting atau mau gabung ke sebuah pertemuan yang sekarang kita sedang lakukan. Kita akan klik di join meeting. Misalnya kita mau join tanpa ingin membuat akun, itu bisa juga tanpa kita masih bisa join. Kita klik join, kemudian masukkan meeting ID-nya, kemudian nama kita. Selanjutnya tinggal kita klik join, kita langsung masuk ke meeting seperti saat ini. Yang kedua adalah bisa juga kita masuk ke meeting tanpa mengaktifkan audio dan video kita. Artinya kita masuk ke dalam sebuah meeting, karena meeting sudah berjalan, maka kita tidak ada suara. Seperti ini. Ini sedangkan tampilan yang sekarang di layar Bapak Ibu, ini adalah membuat sebuah kelas daring. Klik di new meeting, kemudian nanti akan muncul ID kita, kita tinggal klik start. Ketika klik start, nanti tampilannya akan seperti ini. Tampilan ini. Dan di sini kita baru sendirian, karena kita yang duluan masuk, kita yang membuka kelas. Jadi anak-anak kita nanti akan masuk sendiri. Kita bisa invite, atau bisa juga kita kirim linknya, atau bisa juga kita kirim kodenya. Nih, tadi tambahan peserta rapat, atau misalnya kelas daring yang telah kita buat. Ini bisa kita pakai opsi invite ini, kemudian kita pilih bagikan copy linknya, kemudian kita bagi ke grup anak-anak. Kalau misalnya kita di sekolah, kita tinggal bagi linknya. Kalau misalnya dengan teman kerja, kita bagi linknya di grup kita, grup kerja kita, dan mereka tinggal klik aja langsung masuk ke kelas yang telah kita buat. Sedangkan untuk kita, kalau misalnya kita ingin mengetahui informasi tentang meeting kita atau kelas yang telah kita buat, itu biasanya sebelah layar atas kalau yang laptop ya, itu langsung sudah ada. Tapi kalau misalnya kalau gunakan handphone, biasanya langsung tertera di otomatis tertera di atas. Tanpa diklik pun dia muncul nomor ID meetingnya. Kalau pakai handphone, nanti handphone sebentar. Oke, sekarang kita lihat informasinya. Jadi kita bisa tahu. Ini yang sebelah kiri ini perbedaan ya. Yang sebelah kiri ini adalah yang pakai schedule. Ini pakai schedule. Biasanya kalau schedule ini juga pakai password. Atau juga kadang-kadang kalau kita tidak ingin pakai password juga bisa. Tapi kalau yang person yang kita gunakan hari-hari yang kita pakai untuk mengajar, kita pakai person, ya itu juga seperti ini. Langsung ID saja tanpa password. Dan ini kita bisa copy URL-nya atau link-nya dan kita bagi ke kelas grup anak-anak tinggal klik aja langsung bergabung ke kelas kita seperti itu. Kemudian perbedaannya adalah yang kita gunakan, karena kita ini kan biasanya ya, hemat budget lah, kita gunakan yang gratis. Cuma ada kelemahannya, kalau yang gratis itu
Kelemahannya cuma untuk digunakan 40 menit. Cuma bisa digunakan 40 menit. Sedangkan kalau yang prabayar yang sudah bukan prabayar, berbayar yang seperti sekarang dipakai oleh Igi ini, itu nanti sebentar nanti akan dijelaskan oleh Pak Odi atau Pak Alwi cara mendapatkannya. Karena mungkin pasti ada beberapa kepala sekolah yang tertarik karena memang sebaiknya sih memiliki akun sendiri, bebas 24 jam. Tapi kalau seandainya kita terpaksa menggunakan akun seperti ini yang gratis, yang hanya 40 menit saja, itu bisa diakali. Cara akalinya adalah ketika kita mengajar 40 menit, misalnya kita buat ketika sasaran kita adalah kelas corona, maka otomatis sasaran kita adalah siswa. Maka ketika kita mengajar memberikan sebuah materi ke siswa kita, ya kita sudah tahu, oh ini 40 menit, dan kita sampaikan ke anak-anak duluan. Kita buat aturan ke anak-anak bahwa nanti sebentar nanti 40 menit, kemudian nanti kita kelas yang kita buat ini akan bubar semuanya, atau kita akan keluar dari Zoom ini. Tapi tidak usah khawatir, nanti saya buka lagi menggunakan kode yang sama, nanti kalian bisa masuk lagi. Untuk misalnya, karena ya kita gunakan yang gratis lah kalau memang masih bisa seperti itu. Kemudian cara mengakhiri sebuah kelas, kalau misalnya kelas selesai, kemudian kita ingin akhiri, maka tinggal di bagian bawah itu, kalau yang pakai laptop itu ada tulisan end meeting. End meeting itu diklik, ya kita akan keluar semua, atau mengakhiri sebuah kelas daring jaringan kita atau kelas daring kita, dan semua akan keluar, termasuk anak-anak juga akan keluar yang telah bergabung di kelas kita. Oke, itu tadi untuk laptop. Nanti kalau mau tanya yang lain sebentar kita akan sampaikan bagaimana mau share itu nanti sebentar. Nanti kita jelaskan selanjutnya. Kita fokus ke bagaimana membuat akun dulu. Sekarang kita lihat kalau misalnya di handphone itu ada dua versi ya, biasanya ada Android dan iPhone. Kalau Android ini biasanya kita dapat aplikasinya gampang ya, tinggal di Play Store, kemudian kita cari Zoom Cloud Meeting atau Zoom Meeting saja, dia akan muncul, tinggal kita install saja. Kalau misalnya di iPhone itu biasanya di ini ya, di App Store kalau untuk iPhone dan iOS itu nanti tinggal diketik juga sama dengan tadi di pencarian cari Zoom Meeting, nanti akan muncul, tinggal di install dan sudah akan ada di handphone kita. Walaupun memang kelemahannya adalah ketika handphone kita sudah full datanya di dalam memori internalnya full, ya kadang-kadang biasanya ketika kita install dia minta untuk menghapus beberapa aplikasi. Ya tergantung dari Bapak Ibu mau hapus, mempertahankan ataukah mau pakai laptop. Terserah. Tapi sebenarnya dalam penggunaan Android juga cara registrasinya atau untuk membuat akun sama saja dengan yang ada di laptop tadi. Cuma yang berbeda adalah tampilannya. Kalau di handphone ketika tampilan Zoom-nya seperti ini, klik di join saja, terus kita langsung masukkan ID-nya di sebelah sini, ID meetingnya, ganti nama kita di sini, terus join meeting, itu langsung masuk di kelas. Tapi kalau misalnya kita sudah sering mengikuti meeting yang sama dari orang yang sama, itu sebenarnya tersimpan di sini. Di meeting ID ini biasanya ada arah panah ke bawah, itu tinggal kita klik saja, langsung kita masuk. Seperti yang tadi saya lakukan ketika bergabung di kelas ini, saya tinggal klik saja dan masukkan passwordnya kalau yang pakai password. Kalau biasanya yang tidak pakai password, yang personal itu langsung masuk. Selanjutnya yang sama dengan tadi juga, data akun registrasi ya sama sebenarnya, sama dengan yang di laptop tadi, cuma tampilannya beda. Ketika kita klik di email akan muncul seperti tadi. Kita diarahkan ke Google atau ke Facebook, tinggal kita pilih aja. Setelah kita milih, ya lanjutkan sesuai keinginan dari Zoom, apa-apa data yang diminta diisi. Kemudian nanti kita langsung berhasil tampilannya seperti ini. Kalau tampilan di handphone kita sudah seperti ini, berarti kita sudah siap untuk melaksanakan atau membuat kelas daring. Dan ketika kita siap, kita tinggal klik di New Meeting.
Ya, kalau cuma untuk mengikuti rapat saja ya cukup di join saja. Atau mau buat rapat terjadwal ya di schedule seperti itu. Kalau share screen ini kan ya kita share screen kita. Oke, jadi sebenarnya tidak ada perbedaan antara yang di laptop maupun di handphone. Cara memulainya juga sama. Kalau misalnya kita mau membuat sebuah kelas, ya kita tinggal klik di new meeting, kemudian kita masuk pakai person. Nah, ini perbedaannya. Kalau di laptop tadi, kita harus klik di bagian layar atas di I itu maksudnya informasi untuk mengetahui ID. Tapi kalau di handphone langsung tampil seperti ini. Mungkin ID-nya teman-teman juga sekarang ada di bagian atas. Kalau teman-teman yang gunakan handphone pasti ID-nya muncul di atas. Oke, jadi tidak ada perbedaan sebenarnya antara laptop maupun handphone. Jadi untuk sementara yang bisa saya sampaikan cukup sampai di sini. Nanti kita kembangkan lagi di selanjutnya. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini Pak Ode ya? Oke Pak, sudah jelas semuanya. Kalau misalnya masih ada kekurangan yang ingin ditanyakan, silakan Pak. Langsung ke Pak Din saja. Silakan Pak Din. Mungkin dari Pak. Silakan. Yang mau tanya. Pak Mo boleh? Kalau ingin bertanya, aktifkan mic-nya Pak. Silakan Pak Mo. Ya, teman-teman lain dulu, saya menyimak dulu lah. Cek. Kalau Pak Tahir ini sudah puas ini. Sudah berapa malam ini. Kita masih gunakan materi yang sama ya teman-teman. Jadi kita sudah ini adalah malam yang ke-7 di Kabupaten Kota dan materi kita masih sama ya. Insya Allah mudah-mudahan di pertemuan berikut kita bisa berbagi dengan materi yang berbeda. Masih ada teman-teman yang lain mungkin yang belum paham boleh tanya, atau mungkin ada yang kurang dari apa yang disampaikan boleh ditambahkan. Pak Cimut, silakan Pak Cimut. Kalau tidak ada, mungkin teman-teman bisa bercerita tentang pengalaman mengajar daring dengan menggunakan aplikasi yang lain selama beberapa minggu ini, pas libur ini. Mungkin bisa berbagi. Ada yang mau berbagi, teman-teman? Ya, sementara saya dulu kalau belum ada teman yang lain. Silakan, Pak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Bapak Ibu? Waalaikumsalam. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selamat malam untuk teman-teman semua. Ya, jadi tadi kemarin ya, saya dengan Pak Tahir mencoba untuk melakukan join terbatas di grup IG Kota Tual. Tetapi kami mengalami kendala saat dikoneksikan ke laptop. Nah, saya juga karena baru diperkenalkan oleh Pak Tahir tadi kemarin, jadi kami berusaha untuk menampilkan tayangan seperti ini di laptop atau komputer kantor kemarin. Tidak bisa terkoneksi. Saya juga tidak tahu dan sampai akhirnya kami kembali ke HP saja karena tidak bisa terkoneksi. Mungkin secara teknis Pak Sardin bisa jelaskan lagi soal bagaimana tadi saya
tidak terlalu masih belum paham juga soal laptop tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu teman yang masih ngajar ya. Saya kan tidak ngajar itu. Ya, jadi untuk di kelas tentu tidak semua siswa kan memiliki laptop. Yang terpenting adalah bagaimana kita menampilkan materi kepada anak-anak dengan misalnya kita jadi host seperti Pak Sardin, lalu materinya bisa dilihat oleh adik-adik atau peserta didik dengan jelas, dengan baik, dan bisa mereka menyimpan materi-materi itu begitu, sehingga misalnya habis tayangan seperti ini mereka kemudian bisa melihat materi yang disampaikan oleh kita atau selaku guru gitu. Terima kasih untuk sementara Pak Sardin. Oke, karena tidak ada yang mau tanya lagi, lanjut dulu ya. Oke, kita jawab yang pertama tadi. Jadi tadi pertama itu di bagian awal tadi penjelasan saya sudah bilang bahwa sebenarnya memang awal kita cek dulu kelengkapan mic kita, terus sama apa namanya kamera. Kalau kamera kita tidak ada aktif, webcamnya memang tidak bisa kita akan melakukan zoom, karena zoom itu kelengkapan utamanya adalah kamera sama mic. Karena kalau saya sih sekarang ini gunakan mic seperti ini Pak. Nih, mana ada mic ini tersembunyi. Nih mic saya. Saya gunakan mic tersembunyi, tapi saya masih gunakan kamera dari laptop. Karena laptop ini yang Acer terbaru, dia sudah HD, makanya hasilnya terang sekali kalau ini. Tapi saya juga punya kamera eksternal, saya tunjukin saja. Nih, saya juga punya kamera eksternal seperti ini. Ini kamera saya. Jadi kalau misalnya pas saya pakai PC, saya gunakan ini. Jadi di ruangan saya ini, kalau saya gunakan biasanya kalau teman-teman saya datang, kita zoom rame-rame, saya gunakan kamera yang ini. Karena kamera ini yang saya pakai bisa jauh dia, banyak orang bisa, untuk bareng bisa. Ini kita lakukan, jadi kita siapkan. Yang ini dia USB, biasanya kalau pakai Windows 10 dia langsung terbaca dan kita tinggal klik di bagian bawah. Teman-teman di bagian bawah kalau yang pakai laptop itu ada tulisan stop video. Di stop video itu tinggal kita klik, ada arah panah ke atas, teman-teman tinggal klik saja, nanti akan muncul di situ ada USB kamera. USB kamera akan muncul. Nah, tinggal diklik USB kamera dan langsung wajah kita akan tampil seperti ini. Dan mic juga kita gunakan mic yang seperti apa? Apakah yang eksternal atau yang internal? Kalau yang misalnya mic-nya itu yang di laptop biasanya itu pakai virtual mic itu yang di laptop. Tapi kalau kita pakai eksternal biasanya kita pakai real time, tergantung dari masing-masing laptop. Saya gunakan Realtek High karena itu adalah aplikasi audio yang saya pakai. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman punya laptop, karena sekarang yang saya pakai ini, laptop yang saya pakai ini, itu colokannya satu. Jadi kita harus menggunakan tambahan jack satu lagi yang terbagi dua antara mic dan sound. Jadi saya gunakan, jadi saat ini saya gunakan ini soundnya itu pakai speaker besar. Jadi teman-teman punya suara kalau di sini bergelegar semuanya. Saya gunakan sound yang besar, gitu. Jadi saya tidak gunakan yang di laptop saya, tapi saya gunakan yang besar. Seperti itu. Jadi ada pilihan di situ. Kemudian yang kedua, yang disampaikan Pak Tahir tadi, adalah bagaimana caranya supaya siswa itu bisa melihat. Kita tadi di bagian bawah kalau menggunakan laptop itu ada tulisan share. Di share ya. Di share ini teman-teman juga bisa menjelaskan, karena kemarin saya punya pengalaman teman saya dari Pekanbaru, MAN 2 Pekanbaru, dia belum paham penggunaan Zoom, akhirnya dia mengajar, dia bawa papan tulisnya ke belakangnya. Pakai papan tulis di belakangnya dan dia jelaskan di situ. Padahal sebenarnya di sini sudah ada fasilitas itu. Tinggal di sini aja bisa tampilkan whiteboard seperti ini. Teman-teman bisa tampilkan ada
Di sini bahkan spidolnya itu tidak bisa habis tintanya. Tinggal dipakai saja, tidak habis-habis tintanya ini. Nah, bisa menulis apa saja atau juga boleh mengetik, tinggal diketik saja seperti ini. Terserah kitanya, ini bebas. Atau mau tampilkan gambar juga boleh, ini bebas. Jadi sudah ada sebenarnya di sini semua. Kalau kita mau keluar dari ini, kalau yang sedang share itu tinggal diklik stop share. Nah, nanti balik lagi ke layar ini. Tapi teman-teman, malam ini kita memang karena kita walaupun sudah berbayar, tapi aplikasi ini yang kita gunakan ini hanya untuk satu host. Jadi yang bisa berbagi, kalau teman-teman di situ berbagi, nanti kita bisa bubar kelas ini. Kalau klik share nanti akan bubar. Kalau baru berapa menit belum, tapi nanti akan bubar. Artinya kita keluar semua dari kelas ini. Jadi yang bisa share itu hanya saya yang host. Jadi biasanya kalau teman-teman, kalau saya biasa Zoom dengan teman-teman saya di seluruh Indonesia, itu kalau kita mau share file seperti tadi, kita biasa kirim file kita dulu ke host. Nanti host yang menjadi operator dari materi kita. Gitu. Ini alhamdulillah karena IJ Maluku sudah beli akun sendiri, ya alhamdulillah kita bisa, mereka langsung jadikan saya host, terus saya bisa berbagi langsung dari sini. Seperti itu. Pak Sekno. Seperti itu. Nanti kalau misalnya ada kendala, itu nanti ada Pak Alwi nanti akan berbagi, sudah ada di tutorialnya Pak Alwi, nanti akan dibagi tutorialnya di YouTube. Ya, sudah ada nanti. Mungkin beliau kalau belum sampai di rumah ya, kalau sampai nanti akan dibagi linknya. Dan link itu nanti akan ada di chat. Karena kalau saya bikin tutorial lagi, Pak Alwi bikin tutorial lagi, nanti kan bingung teman-teman mau ikut yang mana. Jadi kita buat satu saja, pakai ini Pak Alwi saja, supaya cepat. Kemudian yang berikut, sudah Pak Sekno sudah bisa? Ya, insya Allah. Ya, insya Allah. Kalau belum bisa nanti kita bisa bimbing, Pak. Ya. Perlu laptopnya kita kontrol dari sini, Pak, komputernya. Nanti kalau mau dikontrol komputernya, teman-teman bisa gunakan aplikasi TeamViewer. TeamViewer itu nanti kita bisa kontrol laptopnya Pak Sekno dari sini. Kalau misalnya belum bisa, kita bantulah. Atau mungkin teman-teman dari wilayah Tual, Maluku Tenggara yang sudah paham bisa bantu Pak Sekno supaya mempercepat. Oke, mungkin ada yang lain lagi? Silakan Bapak Ibu. Ya, kalau tidak ada ya kita berbagi lagi. Ini Aditya ini SBT ya. Ibu siapa? Jaisa, ya. Sabar ya Bu ya. Saya aktifkan mic-nya Ibu dulu. Silakan Ibu, silakan. Jaisa Maros. Oh, mati lagi. Ibu enggak ada suara. Kendalanya itu. Silakan Bu. Silakan Bu. Oh iya. Oke. Tadi saya sudah daring dengan siswa saya, tapi kendalanya itu memang banyak. Yang pertama, siswanya nggak ada HP, terus orang tuanya juga masih pakai HP senter. HP kangkung. Terus aplikasinya juga saya belum siapkan karena liburnya mendadak. Jadi itu tadi saya cuma daring dengan satu siswa saja. Sudah alhamdulillah Bu. Kita harus mulai. Saya coba-coba. Mulai dari yang ada usaha tuh. Iya, mulai dari kecil-kecil dulu. Seperti gini. Oke, itu saja pengalaman saya tadi Pak. Terima kasih. Ibu Jaisa gini, saya tangkap. Kemarin mungkin saya sudah pernah bilang gini. Kita ini kan guru Bu.
Dan kita suatu saat nanti kita akan ketemu dengan siswa yang akan memiliki handphone semua, pasti. Suatu saat nanti kita akan ketemu dengan siswa yang semuanya memiliki handphone, pasti suatu saat. Iya. Maka saat ini kita belajar, karena kita akan jadi guru terus selama kita diberikan umur panjang oleh Allah, maka kita akan jadi guru terus. Nah, maka dari sekarang kita latihan. Saya alhamdulillah diajak oleh Pak Ode gabung di Ikatan Guru Indonesia dan saya dapat pengalaman yang banyak sekali, luar biasa. Dan banyak ilmu yang kami peroleh. Saya adalah seorang guru biasa-biasa saja, tapi karena diajak oleh teman-teman Pak Alwi, Pak Ode, jadi luar biasa. Dikasih berani, ya dikasih berani. Dikasih berani oleh mereka-mereka ini sebenarnya. Saya orangnya pemalu sebenarnya, tidak bisa bicara seperti ini. Tapi dikasih berani, alhamdulillah. Akhirnya saya bisa tampil di teman-teman dan berbagi. Ini Pak Alwi di mana? Iya. Baru sampai, Pak. Oke, makasih Pak Din. Makasih Pak Din. Siap Ibu, siap. Pak Alwi baru sampai. Kayaknya di samping ini. Di samping Studio 5 maksudnya. Ya. Oke, teman-teman. Masih ada mau tambahkan lagi teman-teman? Silakan. Atau mungkin Pak Seknun mau bikin akun sendiri untuk kantor ini, bisa juga Pak. Nanti kalau mau tanya akun sendiri itu nanti bisa tanya langsung, di prosesnya itu bisa lewat Pak Ode dan Pak Alwi. Ya, kalau akun memang saya dengan Pak Tahir tadi sudah coba dan alhamdulillah akunnya jadi, dan kami sempat daring 3-4 orang kemarin itu. Tapi masalahnya itu kita tidak bisa connect ke laptop, hanya bisanya di HP. Jadi maksud saya kalau di laptop kan mungkin tampilannya semuanya bisa kelihatan, terus mungkin materinya terbaca dengan jelas. Tapi kalau dengan HP kan terbatas dengan layar yang kecil begitu. Nah, jadi akun untuk saya tadi sudah dibuat, tapi koneksinya ke laptop ini mungkin insya Allah nanti setelah dijelaskan oleh Pak Din tadi, nanti saya dengan teman-teman di Tual berusaha untuk mungkin bisa inilah ke laptop gitu Pak. Harus dong, harus Mas, kepala bidang. Harus. Bila perlu kepala bidang itu gunakan yang berbayar, supaya nanti jadi kontrol anak buahnya itu gampang. Saya khawatir nih, saya baru dapat informasi tadi teman-teman di daerah Sulawesi Tenggara, itu mereka liburnya sampai tanggal 25 Mei. Wow, khawatirnya kita seperti itu juga. Kalau kita seperti itu, terus pertanggungjawaban kinerja kita tetap harus jalan ya, mau tidak mau Pak. Mau 5 orang, 10 orang, ya tetap kita mengajar. Anggap saja mereka itu alfa seperti di kelas. Seperti itu. Ya, tadi sempat Pak Tahir sampaikan kalau bisa kita ajak kepala dinas. Cuman kalau malam ini memang tidak bisa. Kalau bisa malam, tapi semalam mohon maaf saya ada agenda zikir malam Jumat. Jadi saya bilang ke Pak Kitmil, ya bagus sudah kalau ada teman-teman yang sudah siap untuk malam ini, kita malam ini saja biar jadi pengalaman awal. Insya Allah nanti kita agendakan untuk malam-malam berikutnya dengan Pak Kadis. Perlu. Siap. Jadi gini Pak, ini kan dua lagi. Pak Tahir ada 2. Iya. Dalam grup ini Tahirnya ada 2. Tahir yang mana ini? Benar. Iya. Tapi pasti mereka bisa Pak, karena kedua-dua Tahir yang malam ini tampil sekarang, dua-duanya gunakan laptop. Dua-duanya gunakan laptop. Jadi saya yakin besok Pak, kalau diajak mereka sudah bisa. Dua-duanya gunakan laptop Pak, sekarang. Iya. Jadi insya Allah besok sudah bisa. Jadi kalau misalnya kita sudah sering gunakan, insya Allah lah pasti bisa. Teman-teman, saya yakin kita walaupun sekarang Pak Sekno sudah di sono, tapi dulu kan kita sama pernah jadi guru dan pasti guru itu orang-orang yang mau belajar. Saya yakin itu. Insya Allah harus menjadi kepala bidang yang lebih lah. Oke teman-teman, masih ada yang mau berbagi pengalaman? Kalau di
virtual sudah jalan ya kelas daringnya dengan menggunakan cara lain maksudnya. Oh, yang itu. Bu siapa ya? Bu Asus. Oh, Asus, sabar ya. Kita aktifkan dulu mic-nya. Ya. Sabar, Ibu. Silakan, Ibu. Oh iya, kalau kami di Tual untuk SMA 4 Tual itu sebelumnya ada kendala sih terkait dengan pembelajaran daring. Soalnya kan ada satu seperti HP jaringan kan. Tapi alhamdulillah kita buat grup WA. Setelah itu rangkul anak-anak lalu kemudian jalankan pembelajaran daringnya, tapi menggunakan Google Class. Sambil menunggu sebenarnya tuh ada web berbayar yang bayar ya, yang bayar, cuman dari sekolahnya itu kan masih lama, katanya aplikasinya dibikin 2 minggu lagi. Jadi untuk antisipasi ini dalam waktu vakum selama 2 minggu ini kita pakai Google Class saja. Ya, tapi alhamdulillah ya sudah jalan walaupun ada yang baru satu kelas itu ada yang 18, ada yang baru 6, kan semuanya ada 11 kelas. Tapi ya dengan berbagai kendala ada ya alhamdulillah sudah jalan selama 1 minggu ini sudah jalan. Oke, Bu, alhamdulillah. Jadi gini, Bu, sebenarnya menunggu akun berbayar sekolah itu boleh juga. Tapi kalau saya sih sarannya banyak sih banyak sekali platform yang lain yang bisa kita gunakan gratis. Misalnya tadi Ibu sebutkan kelas Google ya, Bu ya, Classroom ya, yang Google punya ya, Classroom Google ya, ada juga Zoologi, banyak Bu. Jadi banyak kita bisa gunakan sebenarnya. Dan itu semua yang gratis juga. Yang penting itu kalau bagi saya itu bagaimana caranya kita bisa menyampaikan materi kita ke anak-anak. Dan dengan Classroom itu juga kita bisa menyimpan materi di situ, bahkan kita bisa mengundang mereka. Kelebihannya ya bisa kita setting waktunya seperti di Edmodo juga ya. Nah, ada juga menggunakan Edmodo. Cuma memang kendalanya semuanya butuh kerjasama kita dengan orang tua, terutama masalah datanya ya, masalah ininya, internetnya. Itu yang paling berat di kita, karena kita memang maksudnya di Maluku belum terbiasa. Kalau di Jawa sih ya biasa. Dan rata-rata orang tua di Jawa kan support anaknya untuk pendidikan luar biasa. Kita di Maluku ya yang punya handphone ya bapaknya, ibunya. Ketika anaknya mau pinjam itu bapaknya takut. Itu yang ditakutkan. Atau apa yang ditakutkan oleh bapaknya? Kenapa saya tidak mau memberikan handphonenya ke anaknya? Kayaknya Pak Seknun lebih tahu nih. Jadi kayak gitu. Itu kalimat kita. Harusnya kita handphone itu kalau menurut saya murah sekarang. Dan itu sekarang sudah menjadi kebutuhan pokok. Tidak semahal yang kita pikirkan. Karena kita selalu berpikir harus memberikan laptop lagi. Handphone ke anak kita yang 3 juta, 4 juta. Padahal biar yang second sebenarnya sudah bisa. Tapi tadi memang anak-anak kita juga harus diberikan pemahaman. Nah, handphone ini Bapak berikan kepada kamu tujuannya untuk belajar, bukan untuk dipakai untuk game. Kalau game ya tidak bisa, game tidak kuat untuk yang tipe yang di bawah. Tapi kalau untuk pembelajaran sudah bisa sebenarnya. Nah, yang murah-murah itu juga bisa, yang sekarang 800-an bisa. Bahkan sekarang yang dibagi oleh pemerintah itu yang bos afirmasi ya itu kan pakai tablet apa ya mereknya itu, harusnya di situ kita maunya kan tablet A8 misalnya, Samsung misalnya, tapi mahalnya di mana? Di ongkos kirimnya ke kita mahal. Nah, sedangkan yang lain itu ada yang murah kayak Advan, nah itu yang murah karena sasarannya ongkos kirimnya. Padahal kita mau yang bagus. Kalau jadi mau tidak mau sekarang ini pemerintah sedang mencanangkan itu. Karena kita sudah sangat tinggalan di negara lain, bahkan itu di kelas sudah ada tablet, sudah disusun tabletnya itu di dalam kelas. Seperti di Malaysia itu sudah ada. Semua sekolah sudah ada tablet tiap kelas. Nah, kita di Indonesia tertinggal, makanya alhamdulillah seperti saya bilang tadi, saya juga tergabung di Ikatan Guru Indonesia dan diajar menggunakan tablet saat itu. Dan banyak pengalaman yang kita dapat sehingga kita bisa membuat kelas kita itu berbeda dengan kelas-kelas guru-guru yang lain. Dan kita harus tampil beda.
Sehingga kita ke kelas tidak perlu bawa buku lagi, Bu. Nah, siapkan materi kita di laptop kita seperti ini, kita rubah menjadi PDF, tinggal disimpan di handphone. Kita absennya online pakai Google Form, semuanya online. Saya itu pakai online semua. Jadi saya mau masuk ke kelas, saya tidak bawa tas yang ribet, tidak perlu. Terus saya mau connect ke proyektor, saya gunakan handphone saya aja cukup. Seperti itu, Bu. Jadi harus beda kita, karena mau tidak mau ya kita guru, dan kita akan menemukan ke depan nanti kita akan ketemu dengan siswa yang memiliki keterampilan yang luar biasa, karena itu sudah dibekali oleh Allah sesuai dengan zaman mereka lahir. Nah, jadi kita harus belajar, kita sebagai guru. Nah, tapi tadi Ibu sudah laksanakan itu luar biasa. Saya juga salut karena tidak gampang, Bu, melaksanakan itu ya. Apalagi tadi dengan keterbatasan seperti itu siswa kita. Ya, tapi kalau bagi saya yang hadir saat ini dan apa yang Ibu lakukan anggap saja sebagai sebuah latihan. Begitu, Bu. Oke, masih ada lagi teman-teman yang mau berbagi lagi seperti Ibu. Lupa lagi namanya masih Asus. Masih Asus ini. Halo, Assalamualaikum. Salam, silakan Pak Dik, tambah. Saya tambah, Pak, boleh ya? Silakan. Pak Kabit. Ini yang saya bilang, sebenarnya di Kota Tual mesti ada satu blueprint project ya, atau proyek percontohan yang bisa didesain oleh pihak dinas. Bagaimana model pembelajaran jarak jauh itu menjadi contoh bagi teman-teman yang ada dalam kota saja, Kota Tual saja, yang punya akses informasi cukup bisa diandalkan ya. Sampai hari ini kan jangankan di Tual, Pak, di Kota Ambon itu tidak ada role model yang bisa dicontoh dari dinas pendidikan. Karena semua akses terbatas, tidak ada informasi tatap muka yang bisa diberikan sampai dengan hari ini karena libur mendadak. Sementara kepala sekolah itu tidak pernah bisa membuka ruang diskusi lantaran misalnya Bapak tahu lah, kita IG kan terbatas akses masuk ke dalam birokrasi. Ketika masuk ke dalam grup kepala sekolah pun tidak ada pencerahan apapun, misalnya bagaimana memulai pembelajaran. Mereka hanya tahu misalnya menginstal Zoom dan bertatap muka. Tetapi bagaimana mendesain, merancang pembelajaran, itu masih blank dalam pikiran mereka. Jadi paling tidak, ini kan ada rekamannya nih. Saya minta bantu setelah ini mungkin kita share ke mereka, ini loh yang kita bincangkan. Sehingga misalnya besok itu dapat gambaran bahwa pembelajaran yang kita maksud memanfaatkan daring ini bukan semata-mata menyelesaikan skenario pembelajaran di online. Tapi ini desain tatap mukanya hanya untuk membantu saja, mengontrol dan mengevaluasi pembelajaran misalnya. Tetapi proses tagihan produk berupa portofolio itu tetap berjalan di luar tatap muka ini. Artinya bolehlah kita bertatap muka seperti ini dalam desain pembelajarannya. Tapi misalnya setelah ini, what next? Apa yang mau dikerjakan? Makanya kerja produk itu tetap bisa berjalan meskipun mereka terbatas ya, tidak bisa kemana-mana misalnya dalam ruang isolasi. Tapi mereka misalnya membuat video presentasi memanfaatkan HP, kemudian menguploadnya ke internet, atau jangan diupload internet karena pulsa datanya bengkak. Dia menyimpan saja di video pembelajaran dengan HP. Satu saat menjadi tagihan produk itu diminta. Itulah karya dia misalnya. Kan pakai HP itu ada video, tidak perlu aplikasi. Dia cuma rekam saja seperti vlog, sambil itu sebagai pengganti presentasi misalnya. Kan biasanya presentasi ini kan kita harus tuntut mereka tampil di depan kelas. Nah, kita ganti. Gantinya apa? Dia harus tampil depan kamera HP. Dan itu direkam, direcord, dan menjadi tagihan ketika nanti mungkin masuk sekolah. Dan itu tanpa pulsa data. Dan itu tanpa harus beli HP, karena bisa menggunakan HP teman lain.
Kan yang diminta kan cuma record data. Jadi tidak ada alasan apapun bahwa tidak bisa dengan. Makanya saya bilang, Pak Mo, kemarin saya berkesempatan ngajar di MBD di Tiakur. Tidak ada internet yang bagus, tetapi orang semua pakai HP. Padahal di HP itu apa? Ada Excel, ada PowerPoint, ada Word. Dan itu kita ngajar kan tidak harus pakai HP. Bahkan mentransfer data itu bisa kan? Pakai share it. Nah, itu bisa. Nah, makanya mereka hadir di dalam sini sebenarnya kita memberikan pencerahan. Android itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan internet. Kalau ada internet baguslah. Tapi tidak tergantung dengan internet. Makanya Kemdikbud itu lewat dana bos afirmasi, dia tidak mau tahu daerah 3T atau tidak 3T, pasti dikasih tablet. Nah, yang terima tablet ini bingung. Ini kok tidak ada internet, kenapa kita dikasih tablet? Nah, itu. Padahal sebenarnya maksudnya bukan tablet itu harus tergantung di internet. Karena kalau Pak Tahir yang belajar di jaringan ya, itu ngerti. Ujian daring pakai Exambro itu sebenarnya bahkan bisa tanpa internet. Pakai wifi internal, local host. Tetapi jangan sampai ke level itulah, itu level tinggi. Yang kita maksud, yang penting ngerti dulu tablet itu, Android itu bisa merekam audio, bahkan lewat HP itu kan kamu pernah kita praktikkan, ingat dulu ya, kita bisa bikin banyak hal dengan bahkan bisa mencetak dokumen tanpa harus komputer, dari HP sudah bisa. Nah, bagaimana mereka bisa tahu sepertinya? Mereka harus bisa berlatih. Nah, makanya mereka harus gabung di pelatihan. Jadi kami meminta sangat peran aktif dari dinas juga supaya bisa memprovokasi teman-teman guru kita ini. Itu yang kita berharap gitu. Makanya kita kalau jadwal ini tetap, saya minta nanti dorongan dari pihak dinas, teman-teman ID juga bisa mempatenkan jadwal kita setiap minggu ada 1 jam yang kita luangkan. Kami siap kawal Pak ini setiap malam dengan ini kita keliling kabupaten kota, termasuk malam ini terakhir di Kota Tual, Maluku Tenggara. Ini sebenarnya di kelas sebelah juga ada nih dengan Pak Yandri ya, ada sadar seminar dalam jaringan dengan Webex. Jadi kami maklumi ada juga bergabung di kanal sebelah. Tapi karena ini penyesuaian jadwal, kami tetap harus hadir dengan kepentingan bahwa semua kabupaten kota termasuk Tual bisa menjadi inspirasi lah buat teman-teman guru. Karena khawatir Pak Mo sudah ada di atas, orang gigi yang lain tuh menjauh gitu. Ya. Harusnya kan tidak seperti itu. Ya, itu maksudnya. Jadi apalagi sudah dapat Tahir, ini bahaya. Saya tinggal tunggu yang Tahir satu lagi jadi kepala sekolah atau enggak, itu mestinya selingan saja. Tapi saya bilang sudah bagus lah kalau kita bisa menyebar inspirasi kepada teman-teman yang lain bahwa ini yang kita ajarkan ini baik. Bahkan saya bilang kita sudah mulai dari 5 tahun yang lalu. Seandainya semua bergerak dari 5 tahun yang lalu, sekarang bencana itu sudah siap. Apapun bencananya kita sudah siap. Nah, sekarang kalau kita tidak siap lagi, bencana ke depan lagi kita tidak siap lagi. Nah, makanya kalau lihat pergerakan teman-teman IG ini kan yang halangan begini tidak menjadi halangan karena sudah terbiasa di online, offline. Yang tidak siap ini teman-teman yang tidak mau dilatih dulunya, sehingga dia gagap. Bagaimana caranya, bagaimana ceritanya. Itu yang ingin kami sharing juga di malam ini, bahwa sampaikan pesan baik kepada teman-teman guru yang lain. Bergabunglah di pelatihan kita ini sangat banyak, bukan cuma tatap muka. Bahkan hanya bisa berlatih di kamar itu bisa diterbitkan sertifikatnya. Itu yang ingin kami sampaikan. Ya, begitu Pak. Sementara mungkin Pak Alfi, silakan Pak Alfi. Materinya ditunggu, silakan.
Halo Pak Bas. Halo? Pak Bas ini tadi itu Pak mau tadi ada tanya tentang teknis mic dengan Cuma kamera. ada sementara ini, Bang. Bagaimana? Tentang itu bagaimana men-setting mic sama kamera itu untuk memang sendiri katanya laptopnya. Tolong dibantu lah. Bisa dibantu jelaskan? Oh, untuk mic dan kamera. Ya. Yang eksternalnya apa yang memang pembawaan langsung dari laptop? Pembawaan. Oh, pembawaan dari laptop. Nah, pengalaman kemarin waktu Zoom Vicon dengan Kementerian Agama, saya pakai ini saja, pakai kamera laptop, tidak langsung ini, cuma audionya rata-rata semua ini kan audio saja yang bermasalah. Nah, yang pengalaman saya audio saya pakai karena kebetulan ada sound system yang bagus, saya colok ada kan kalau setiap komputer laptop itu kan ada lambang speaker sama lambang handset sama lambang mic itu. Mic dan speaker dan handset. Dan handset. Kalau yang ada juga yang laptop terbaru, dia satu kali. Iya, dia butuh aksesoris tambahan untuk bisa seperti kayak dulu yang handset itu. Biasanya kalau kita handset kan langsung disambung dengan ada bantuan dua colokan yang membantu itu Pak Din? Jack audio. Iya. Nah, itu kalau yang laptop yang memang ini. Lalu saya cuma hanya colokan untuk audionya, speakernya ke salon ini. Sementara suaranya saya ambil dari laptop punya suara, jadi keluar. Mic. Iya, mic laptop. Hasilnya bagus. Kalau saya ambil dua-dua pakai micnya nanti suaranya pelan. Nah begitu. Itu pengalaman untuk saya. Karena rata-rata kasusnya ini kan masalah di pembawaan laptopnya. Yang baru ini dia satu colokan, yang lama itu dia ada dua colokan yang terpisah. Nah, yang bagusnya itu kalau mau pakai yang dua colokan itu laptop. Nah, itu yang memang dia terpisah, dia sudah memang baginya ke mic dengan dengan speakernya, dengan suaranya pendengarannya. Nah, itu sekedar berbagi terkait dengan kemarin waktu Vicon. Jadi kita Viconnya sukses, tidak ada suaranya bagus karena ada speakernya yang lari untuk suara itu pakai speaker tambahan yang bagus gitu. Nah, mungkin itu yang dari saya. Terima kasih berbaginya. Ini ada teman-teman yang mau tanya lagi di teman Ibu. Ada 1 2 3 4 5 ini. Yang 1 2 3 4 5 ini dari mana? Hai. Ibu silakan Bu, yang 1 2 3 4 5. Pangalo kah? Ya? Resma Om. Dari mana Bu? Mbak ikan itu Mbak taruh ya sebarang kucing. Enggak. Biasa begitu, Pak. Silakan Ibu. Hah? Silakan. Ada mangga boru nih. Tiga panen. Oke teman-teman, ada lagi yang mau disampaikan atau Widya, yang mau berbagi lagi? Silakan, sudah kita matikan mic-nya. Aduh. Oke, tambahan satu lagi dari saya. Ini
Kalau saya sih tadi teman-teman gunakan, ada yang bilang mereka gunakan WA. Kalau saya tidak gunakan WA. Kelas saya tidak gunakan WA. Saya hanya gunakan Messenger. Karena Messenger itu enaknya adalah tidak butuh internet. Kalau teman-teman yang di kota punya jaringan 4G, anak-anak kita punya Android, itu tidak perlu pakai WA. Kalau saya punya recommended, gunakan Messenger karena Messenger itu enaknya adalah kita tidak butuh paket data dan itu gratis, bisa digunakan dengan mode gratis, dia bisa jalan. Dan anak-anak juga bisa memfoto atau kita juga bisa memfoto materi dan kita share ke grup itu bisa. Nah, pertama-tama yang kita buat adalah membuat grup-grup kelas. Jadi kelas itu kita buatkan grupnya mereka, satu orang saja yang kita masukkan ke dalam kelas kita, kemudian suruh dia cari teman-teman kamu dan kamu masukkan ke kelas itu. Dan tidak butuh nomor WA, tidak butuh nomor telepon maksud saya. Tapi mereka karena gini, hampir semua anak-anak sekarang, hampir semua, mungkin sudah semua sekarang punya akun Facebook. Karena mereka semua punya akun Facebook, maka itu bisa dijadikan sebagai anggota dari grup kita di grup Messenger. Dan kalau misalnya kita ingin berbagi dengan mereka, kita gunakan laptop saja. Laptop untuk berbagi file, karena kalau menggunakan Messenger yang ada di handphone itu tidak bisa berbagi file. Kita berbaginya menggunakan laptop. Kita bagi, caranya kita buka dulu akun Facebook kita, kemudian kita buka pesan. Di pesan itu kita cari grup yang tadi. Itu kemudian kita bisa share materi di situ. Apakah itu PDF ataukah link dari video bisa. Tapi kalau misalnya anak-anak ingin melihat video ya itu memang otomatis itu pasti harus butuh data. Tapi kalau cuma gambar bisa. Dan enaknya lagi ketika kita habis memberikan materi, kemudian kita buatkan soal untuk mereka. Misalnya gini, seperti Pak Alwi bilang bahwa kita kalau memberikan materi di Zoom seperti ini kan harus berakhir dengan penilaian. Penilaian itu bisa kita lakukan di Messenger itu. Caranya adalah memposting soalnya, kita foto, kemudian kita posting di Messenger, kemudian anak mengerjakan. Ketika selesai mengerjakan, mereka akan memfoto lagi hasil mereka. Setelah difoto, dikirim ke kita. Japri saja, jangan di grup. Supaya anak-anak bisa kerja semua. Kalau kita suruh mereka ke grup, satu orang yang kerja, yang lainnya nyontek saja baru kirim lagi. Makanya kita japri. Kelebihan dari japri juga adalah kita kelebihan Messenger, kita bisa mengomentari. Kita bisa langsung mengomentari pekerjaan siswa. Ketika dia mengirim hasil pekerjaannya, kita bisa langsung mengomentar di situ. Kemudian kita kirim balik. Kita tinggal mengklik di pekerjaan siswa, gambar yang mereka kirim. Misalnya seperti ini teman-teman. Sabar ya. Ini seperti ini grup saya misalnya ini teman. Saya bisa langsung komentari, ini ada satu ini yang dekat, kita komentari pekerjaannya dia. Kita bisa komentari. Nih, kita bisa komentari dan kita kirim balik. Kita kirim balik ke siswa yang bersangkutan. Kemudian mereka bisa mengerjakan kembali lagi yang keliru tadi. Kemudian mereka balik mengirim lagi gitu. Itu bisa. Itu kelebihannya Messenger. Kalau di WA sedikit sulit juga, kita komentarnya di bagian bawah. Tapi kalau ini bisa komentar langsung di pekerjaannya dia. Bahkan kita bisa memperbaiki pekerjaannya dia langsung dari Messenger itu. Itu kelebihannya. Dan itu gratis, mode gratis. Tapi kalau misalnya ke depan, teman-teman semua ke depan internet sudah murah, mudah-mudahan ya ke depan murah di negara lain, ya anak-anak semua sudah punya handphone, ya bisa. Kita bisa gunakan bebas mau pakai kelas yang mana saja. Pakai aplikasi apa saja sudah bisa. Seperti itu. Mungkin itu pengalaman saya, teman-teman. Dan gampang karena memang kalau saya kebetulan mengajarnya di Madrasah Aliyah, itu kita guru-guru yang ada di Kementerian Agama itu kan mendapatkan tunjangan kinerja. Jadi kita punya selisih
kalau golongannya kayak saya misalnya 3D itu dapat sertifikasinya itu sesuai dengan gaji pokok, kemudian dapat untuk tunjangan apa namanya kinerjanya itu kan di atas gaji sertifikasi kita, maka itu nanti dibayar selisihnya. Tapi itu tadi risikonya kita harus buat pertanggungjawaban setiap kita pembelajaran apa kita lakukan setiap hari. Maka kami ketika adanya virus corona ini tiba-tiba, alhamdulillah juga saya memang materinya sudah ada di anak-anak. Kita sudah bagi materinya sudah lama, karena dari awal memang saya tidak pernah menyuruh anak-anak saya untuk mencatat. Saya sudah siapkan materi untuk mereka, LKS-nya semuanya sudah ada di mereka, termasuk modul sudah ada di mereka. Jadi ketika kita belajar, Nana sudah ada, silakan buka di materinya di halaman ini sudah ada. Dan mereka tidak pernah mencatat kalau dengan saya. Dan tahun ini alhamdulillah berkat ajaran dari beliau-beliau itu yang duduk di Studio 5 itu, saya mencoba melaksanakan pembelajaran dengan sistem paperless kelas. Jadi kelas tanpa kertas. Sama sekali saya tidak gunakan kertas di kelas. Jadi ketika anak-anak mengirimkan tugas ke saya tidak perlu repot-repot. Tinggal kirim di Messenger aja. Dan saya nilai, mereka langsung dapatkan nilainya mereka saya masukkan di Google Form. Sudah selesai, semua tersimpan. Sampai kapanpun ada akreditasi, itu diminta data kita tinggal download saja. Begitu pula untuk ulangannya saya gunakan Google Form. Atau bisa juga recommended dari Pak Alwi, Quizzes bisa, pakai Quizzes juga bisa. Karena kebetulan di Quizzes itu teman-teman guru kalau sudah kuasai, mudah-mudahan nanti ada Pak Alwi akan memberikan materi di hari-hari berikutnya tentang penilaian. Sehingga bisa dijelaskan bagaimana cara menggunakan Quizzes, atau yang lainnya masih banyak platform yang bisa digunakan untuk penilaian. Oke, mungkin Pak Alwi bisa tambahkan, Pak Alwi? Halo, Pudin. Ya, silakan, Pak. Kayaknya Ibu Fitri. Disapa dulu Pak, Bu Fitri ini dari Pulau Haruku yang kemarin meminta supaya Igi ke sana nih Pak. Oh, Maluku Tengah ya. Diaktifkan dulu Ibu Fauzatul Fitri ya. Kemarin dan tidak sempat masuk, akhirnya bergabung dengan kelas dual ini. Oh iya. Kemarin Maluku Tengah nggak gabung ya. Ibu Fitri. Fauzatul Fitri, Ibu Fauzatul Fitri. Diaktifkan mic-nya, Bu. Silakan, Bu. Sudah diaktifkan bisa ya. Dari sini nggak bisa. Diklik mic-nya, Bu. Di bagian bawah itu ada gambar kayak handset. Ibu klik aja. Bawah sebelah kiri. Di bagian bawah sebelah kiri. Diklik di layar Ibu. Saya sudah coba aktifkan dari sini tapi tidak bisa. Diklik dulu, klik. Oke. Silakan Ibu, sudah bisa itu. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini pertama kali pakai handphone kayaknya jadi belum pernah diaktifkan mic-nya. Betul. Terima kasih banyak. Ini ceritanya tadi lagi lihat-lihat. Kok ada ini Pak Alfi masuk. Saya coba masuk. Alhamdulillah sekali. Memang saya sudah terbentuk 5 kelas messenger. Dan ini tadi kok menjelaskan betul apa yang saya terdetak itu tahunya Pak sudah terangkan. Jadi sangat pas. Alhamdulillah. Saya kok pas jadi 2 hari sebelum libur, pengumuman libur, saya mencoba. Tadinya kok Zoom itu kok susah. Saya hanya anak-anak bagaimana saya pancing anak-anak tanya Bu bikin messenger saja. Oh kalau gitu coba. Ternyata alhamdulillah setiap kelas itu ada yang 15, ada 17 punya HP yang bisa buat messengeran itu Pak. Lihat apa grup begitu. Jadi alhamdulillah sekali Pak terangkan tadi ini sudah nyambung. Cuman kalau untuk Zoom itu belum. Saya belum nyampe ke sana. Alhamdulillah saya sudah bisa ngikuti tapi untuk Messenger sementara. Zoom-nya yang masih kaku. Pak berarti kalau kita sebagai maker berarti memang harus punya seperti ini ya Pak ya. Apa namanya? Studio mini ya.
Tadi kalau saya lihat Pak harus terangkan, harus punya apa namanya, harus punya mic-nya, harus punya ini apa? Saya mikir-mikir, oh, itu berarti harus punya studio, harus punya apa, ruang. Tidak. Buktinya Ibu sekarang buktinya Ibu sekarang bicara nggak gunakan mic, Bu. Iya betul. Suaranya besar ya Pak. Iya. Itulah tadi Bu yang Pak Ode sampaikan tadi, bahwa sebenarnya di handphone kita itu sudah lengkap. Nah, termasuk bagaimana kita membuat video pembelajaran yang Ibu cuma lihat di HP Ibu jelaskan, Ibu rekam video, Ibu jelaskan tentang Ibu rekam layar HP-nya Ibu, kemudian ada wajahnya Ibu juga di situ, Ibu jelaskan, semuanya direkam, setelah itu sudah di stop, sudah jadi sebuah video pembelajaran, selesai. Ada caranya, nanti mudah-mudahan nanti akan ada di materi-materi berikutnya. Iya, amin, terima kasih. Betul Pak, makasih Pak. Ya, masih ada lagi Bu mau disampaikan pengalamannya? Sementara itu dulu, ini senang karena Messenger ternyata termasuk teknologi pembelajaran, ya, walaupun sederhana. Keren Bu, keren. Iya. Oke Bu, makasih. Teman-teman yang lain ada yang mau sampaikan, silakan teman-teman yang lain. Oh, Pak Din. Ya, silakan Pak. Langsung Pak. Ya, Pak Hormat, Pak Ketua, Pak Seknun. Jadi perlu kami informasikan bahwa kita patenkan untuk tual setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu malam Kamis kita mengisi kesiapan guru dalam membuat kelas dalam jaringan seperti ini. Nah, malam ini mungkin Pak Adin sampaikan tentang pemanfaatan aplikasi Zoom. Dan nanti pada sesi-sesi berikut kita mungkin akan dengan beberapa aplikasi juga ya, kaitannya tentang kelas daring, terus pemanfaatan media sosial untuk menjangkau peserta didik dari rumah masing-masing. Ya, sebenarnya malam ini jadwalnya Kementerian Agama, tapi kita tadi sepakat untuk semua guru yang dibawa Kementerian Agama nanti dipaketkan aja di setiap kabupaten kota. Kalau misalnya guru madrasah dari Kota Tual, ya dia bergabungnya langsung kita satu paket aja Kota Tual. Karena besok itu kita libur, mungkin kita buat di malam Jumat karena ada sebagian teman-teman yang memang punya hajat tersendiri. Jadi nanti hari Jumat itu dengan Dinas Pendidikan Kota Ambon. Ya. Sekali lagi Pak Sek, Pak Ketua, kita nanti patenkan untuk Kota Tual dan Maluku Tenggara satu hari ini untuk hari Rabu. Seperti itu Pak Ketua. Oke, siap. Di copy. Lanjut. Masih ada lagi teman-teman yang mau sampaikan? Kalau tidak ada berarti kita bisa tutup karena ini memang kegiatan ini direkam. Setelah itu kita bisa bincang-bincang bebas. Halo. Silakan, halo. Iya, nanti mungkin Pak Alfi minta dikirimkan materi tentang bagaimana cara memulai Zoom sebagai panduan tutorial ke Pak Mo. Nanti Pak Mo disebarkan ke kawan-kawan yang lain. Atau karena ini rekamannya mungkin akan dihentikan beberapa menit ke depan sehingga bisa menjadi panduan awal ya. Kira-kira begitu Pak. Ya, oke, dilanjut. Udah pastikan di chat itu ada link YouTube yang memang Bapak Ibu di copy dulu dari sekarang link YouTube-nya karena nanti setelah kelas ini diakhiri kita tidak bisa copy lagi, ada di chat ya. Yang menggunakan HP nanti di titik 3 di bawah itu ada more ya, samping more itu ada partisipan ya.
klik partisipan, lalu di kirinya itu ada chat. Nah, saya ada kirim linknya dan nanti dibagikan juga di grup-grup. Untuk panduan pemanfaatan aplikasi Zoom Cloud Meeting. Ya. Kita banyak aplikasi Bapak Ibu yang sudah kita gunakan, kita terapkan untuk pembelajaran jarak jauh ini, bukan saja Zoom. Nanti pada sesi berikut kita akan menggunakan yang lain lagi, memperkenalkan ke Bapak Ibu beberapa aplikasi. Nanti Bapak Ibu sendiri yang memfilter mana yang lebih mudah dan sederhana Bapak Ibu gunakan, dan juga sangat simpel digunakan oleh siswa. Kita rekomendasikan Zoom karena kita sudah memiliki akun Zoom. Ya, kita sudah berbayar. Terus Bapak Ibu yang memang ingin memiliki akun Zoom, tadi sudah disampaikan Pak Din ya, disampaikan Pak Din bahwa itu cuman 40 menit. Menunggu orang masuk ke ruang meeting ini menit seperti, berarti akan kami menceritakan sedikit pengalaman kami membeli akun ini. Bapak Ibu nanti lihat di website Zoom ya, www.zoom.use. Ya, nanti di situ ada didaftar dulu, nanti di upgrade. Bapak Ibu bisa lihat harga dolarnya untuk satu host Pro ya, yang Pro itu sekitar $14,99. Berarti kita bulatkanlah $15. Nah, itu sebulan. Bapak Ibu tinggal kalikan dengan dolar. Barusan saya baca di media sosial, Corona nanti akan menggonjak dolar sampai 20.000 ya per dolar. Nah, kemarin kami beli dengan harga Rp16.150 per dolar. Jadi sekitar 200 ribuan lebih. Nah, Bapak Ibu tinggal kali saja 1 tahun berapa. Ya, kalau 1 tahun nanti ada free-nya itu. Dikasih diskon 30%, sekitar mendekati 3 jutaan untuk satu akun. Mungkin Pak Ketua, Pak Seknun, mungkin kantor barangkali mau juga seperti itu jalurnya. Tapi harus ada kartu kredit. Dan kita akan mentransfer langsung ke mereka di sana. Ya. Kalau urusan kartu kredit kita sulit dapatnya. Saya kemarin lewat Pak Ketua IG Maluku ya. Karena punya jalur banyak dengan teman-teman IG di provinsi lain. Ya. Dan yang terakhir mungkin dari saya Bapak Ibu, yang disampaikan Pak Din tadi bahwa setiap pembelajaran itu ada penilaiannya, ada yang harus kita ukur. Maka karena ini daring, ini online, maka penilaiannya juga harus online. Ya, sesi penilaiannya akan kita bincang-bincang nanti pada Rabu depan, Bapak Ibu, dengan beberapa pemateri, baik itu yang berbasis software maupun yang berbasis web. Ya, seperti kalau web itu yang tadi disampaikan Pak Din, Google Form atau Zoho. Ya, nanti kita kenalkan ke Bapak Ibu, dan kami berharap juga sebagai teman-teman dan sebagian teman-teman di pengelola selingan ini, Pak Ketua dan Pak Sek, mungkin untuk Kamis depan kita bisa lebih, pesertanya bisa lebih banyak lagi memperkenalkan ke guru-guru bahwa ayolah ikut daring, ini gratis, kita dapat ilmu gratis, modalnya cuma baterai HP dan pulsa data, seperti itu. Ya, oke, barangkali itu Pak Din dari saya. Silakan dilanjutkan. Terima kasih. Oke. Masih ada teman-teman yang mau tambahkan lagi? Mungkin? Saya bisa 1 menit. Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Ingat banyak juga support. Terima kasih. Pertama, Allah nanti saya akan khusus untuk malam
nanti juga saya kebetulan tadi di WA sama untuk menyiapkan karena ada pembahasan soal mic-nya Pak, pakai mic Pak. Mic-nya pembahasan soal gitu Pak. Ya. Oke. Ya, jadi saya nanti sampaikan ke Pak Kadis soal kegiatan ini sehingga mungkin seperti yang diharapkan oleh Pak Ode tadi kita bisa follow up sehingga teman-teman guru dan khususnya kepala sekolah bisa dapat mensupport teman-teman guru untuk kegiatan kelas daring ini di sekolah-sekolah, apalagi dalam kondisi Indonesia dan terutama Maluku yang sementara dibuat istilahnya sementara istilahnya yang di rumah ini tado di rumah karantina tado di rumah ya. Jadi terima kasih banyak sekali lagi atas kesempatan. Insya Allah nanti kita lebih ini lagi pada materi-materi yang lain pada malam-malam berikutnya. Terima kasih Pak Alfi, Pak Sardin dan Pak Ketua, hormat. Oke, yo, terima kasih. Saya mundur langsung ya, ada traffic lain. Oke, mungkin juga kalau tidak ada lagi yang ini bisa, karena ini kan direkam, supaya bisa dihentikan rekamannya, kita bisa bincang-bincang lepas. Teman-teman ada yang mau sambung lagi? Ya. Tidak lagi atau Ibu? Ibu Fitri mau sambung? Bagaimana Bu? Insya Allah lain kali. Tadi sih bagus. Siap. Oke, terima kasih Ibu. Semoga bermanfaat ya Bu ya. Amin. Makasih Pak Alfi, makasih Pak Hardin. Ya, sama Bu. Pak Tahir. Ya. Yang 1, 2, 3, 4, 5. Ini sama siapa ya? Coba dicek rekamannya kayaknya 1 jam lebih, Pak. Ya, sudah. Pak Bas? Ya. Halo, Pak. Mungkin kita... Pak Ode mungkin bisa langsung akhir, Pak Ode? Iya. Saya tutup sebentar ya, nanti setelah itu dilanjutkan. Terima kasih atas atensinya teman-teman sekalian, terutama para pengajar, teman-teman kru yang membantu suksesnya jalan acara malam ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman guru kita di Tual dan Maluku Tenggara dan juga teman-teman yang lain ya. Sampai ketemu di pertemuan kita berikutnya minggu depan di jam yang sama untuk Kota Tual dan Maluku Tenggara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.